Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mengawali khutbah di siang penuh barokah ini melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak dan menghimbau pertama kepada diri kami secara pribadi, selanjutnya kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengupayakan peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kesungguhan hati kita, dengan jiwa dan raga kita. Kita berupaya untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya segala yang menjadi larangan dalam kehidupan kita. Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh sisi kehidupan kita, memberikan kelancaran dalam berbagai aktivitas kita, memberikan kesehatan lahiriah dan batiniah kita, dan memberikan kebahagiaan min dunia ilal akhirah, dan tentunya meninggalkan dunia yang fana ini dalam kondisi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagian manusia terkadang terlena dengan berbagai kesibukan kesehariannya, yang di dalam berbagai aktivitas itu tidak menutup kemungkinan terjebak dengan berbagai perbuatan dosa. Namun tidak sedikit dari manusia yang cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara manusia yang menunda-nunda untuk segera bertaubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan usia yang masih muda, dengan alasan berbagai kewajiban dan kesibukan yang sedang ia tangani, dan dengan berbagai alasan yang dicari-cari untuk menunda kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas-tegas mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Taubat nasuha berarti taubat yang sebenar-benar taubat, bukan taubat asal taubat. Taubat yang sebenar taubat artinya taubat yang dilakukan dengan kesungguhan hati, dari jiwa yang mendalam, dari lubuk hati kita yang paling dalam, dengan kesungguhan yang benar-benar kita lakukan. Taubat berasal dari kata taba, yatubu, kembali. Secara lafaz atau lafziah ataupun lughatan atau secara etimologi, taubat itu artinya kembali. Sedangkan secara syariat ataupun secara istilahi, taubat itu meninggalkan segala hal-hal yang mengandung dosa dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Memang
Tidak bisa dipungkiri bahwa secara manusiawi dan sebagai manusia biasa, kita bukanlah maksum sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, artinya yang dijaga oleh Allah dari berbagai kemaksiatan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Tetapi selain dari Rasulullah SAW, maka semuanya itu berpeluang untuk mendapatkan pahala, pun juga sangat berpeluang untuk mendapatkan dosa. Artinya, sebagaimana yang Rasulullah SAW ingatkan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu selalu penuh dengan gelimangan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang segera taubat ataupun kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan bahagia ini, mari segenap kita yang hadir maupun kepada saudara kita seluruhnya yang ada di dunia ini, kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan. Untuk kita benar-benar sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus diawali dengan penyesalan akan berbagai kejadian-kejadian ataupun maksiat ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Kita benar-benar menyesalinya, lalu kita benar-benar berjanji untuk tidak mengulangi berbagai dosa itu, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa itu berkaitan dengan manusia maupun dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengisi hari-hari kita setelah kita menyatakan bertobat itu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan ada kaitannya dengan sama manusia, maka harus kita minta halal kepada saudara kita yang terlanjur kita berbuat dosa kepada mereka. Kalau memang itu dalam bentuk barang, kita minta halalkan, kita kembalikan, atau dalam bentuk hal-hal yang lainnya yang kita sedapat mungkin dengan kerendahan hati kita untuk meminta ridho ataupun maaf daripada saudara kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk disegerakan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, al-ajlatu minasyaiton illa fi khamsatin. Tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan kecuali di dalam 5 hal. Fa innaha min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ita'amud dhaif, yakni menjamu tamu dengan makanan. Terkadang ada di antara kita yang segera ingin tamu itu cepat-cepat keluar dari rumah kita, padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, menyuguhkan makanan ataupun konsumsi kepada tamu kita itu merupakan bagian daripada yang harus disegerakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, watajhizul mait, menyegerakan mengurus jenazah ketika telah yakin sudah menjadi mait. Watazwijul bikr, dan segera menikahkan anak perawan. Wa qada'ud dain, dan segera membayar hutang. Wat taubah minaz zambi, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang tidak bisa kita tunda. Kapan mulainya? Dari sekarang. Bagaimana caranya? Dengan cara banyak hal. Di antaranya adalah dengan kita memulai dari hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati kita, maka sesungguhnya kita akan menyiapkan sebuah penyesalan yang tidak tara di akhir kehidupan kita. Karena walau bagaimanapun, seluruh sisi kehidupan kita, segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka itu menjadi konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota badan kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, mata kita itu akan dikunci Allah Subhanahu wa taala, mulut kita akan dikunci Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mengakui daripada apa yang akan kita jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anggota badan kita yang tersebut. Namun mulut kita akan Allah Subhanahu wa taala kunci. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Di akhir khutbah ini, marilah kita benar-benar memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita. Sudah seberapa banyakkah dosa-dosa yang kita lakukan? Dosa kecil, dosa besar, dosa yang sifatnya vertikal maupun horizontal, yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nas, yang sudah terlanjur kita lakukan dari usia belia kita sampai dengan usia kita hari ini. Sudahkah dari dosa-dosa itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitasnya. Dan kalau belum, mari, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar taubatan nasuha. Semoga Allah mengakhiri kita dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebahagiaan dan husnul khotimah, yang pada akhirnya kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.